Halo teman-teman, selamat datang di Politeknik Pariwisata Makassar. Poltekpar Makassar ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi kepariwisataan yang berstatus negeri di kawasan timur Indonesia. Sejarah perkembangan Politeknik Pariwisata Makassar ini dimulai pada tahun 1991. Wah, lumayan lama juga ya. Nah, pada tahun 1991 itu, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata (BPLP) Ujung Pandang didirikan dengan membuka program sertifikat. Kemudian di tahun berikutnya, pada tahun 1992, BPLP membuka 4 program studi, yakni kantor depan, tata graha, tata hidangan, tata boga dengan jenjang diploma 2. Kemudian pada tahun 1994, BPLP meluluskan alumni program diploma 2 pertama dan selanjutnya membuka program diploma 2 usaha perjalanan wisata dan diploma 3 lanjutan dari program diploma 2 perhotelan, melakukan pelatihan usaha pariwisata dan manajemen kepariwisataan kepada pegawai negeri sipil di kawasan timur Indonesia. Lalu 2 tahun selanjutnya, yakni pada tahun 1996, membuka program pendidikan diploma 3 berjenjang dengan program studi manajemen divisi kamar dan manajemen makanan dan minuman. Di tahun ini juga dilakukan kerjasama dengan British Council dalam hal bantuan junior expert. Dan pada tahun 1997, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Ujung Pandang berubah menjadi Akademi Pariwisata Makassar dengan membuka program diploma 3 program studi manajemen divisi kamar, manajemen tata hidangan, manajemen tata boga, dan manajemen usaha perjalanan wisata, dan diploma 2 dengan program studi divisi kamar, tata hidangan, tata boga, dan usaha perjalanan wisata. Saat itu juga dilaksanakan kerjasama dengan JICA dan Alliance Franchise antara lain dalam hal bantuan junior expert dan sarana pembelajaran, menjalin kerjasama dengan Institut Teknologi of Mara di Malaysia dalam pertukaran tenaga pengajar. Dan di tahun 1998, Akademi Pariwisata Ujung Pandang yang semula di bawah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi berubah menjadi Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, menjalin kerjasama dengan Outside melalui bantuan tenaga pengajar. Dan di tahun 1999, pembangunan kampus baru Akademi Pariwisata Ujung Pandang di kawasan Tanjung Bunga pun dimulai. Di tahun 2000, teman-teman, Akademi Pariwisata Ujung Pandang berubah menjadi Akademi Pariwisata Makassar, sesuai dengan perubahan nama kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar pada waktu itu. Lalu, pada tahun 2001, Akademi Pariwisata Makassar menjadi pilot project pelatihan berbasis kompetensi bidang pariwisata di Indonesia melalui proyek Indonesia-Australia Partnership for Skills and Development Program di bawah Outside, dan sekaligus mengirim 12 dosen ke Canberra Institute of Technology Australia untuk menjadi asesor kompetensi. Wah, nah tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Di tahun 2003, Akademi Pariwisata Makassar yang semula di bawah Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Lalu 2 tahun kemudian, Akademi Pariwisata Makassar yang semula di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Dan 2 tahun selanjutnya, yakni di tahun 2007, Akademi Pariwisata Makassar memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk program studi manajemen divisi kamar, manajemen tata hidangan, dan manajemen tata boga berdasarkan keputusan bla 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 bla. Ada keputusannya yang keputusan nomor 006 Ban PT AK 7 DP I3 DP 38/2007 dan program studi manajemen usaha perjalanan wisata berdasarkan nomor 009 Ban PT AK 7 DPL 38/2007. Mungkin itu bisa nanti teman-teman bisa koreksi di bisa lihat langsung di website poltekparmakassar.ac.id.
Kemudian di tahun 2008 Akademi Pariwisata Makassar pindah dari kampus lama yang beralamat di Jalan Cendrawasih ke kampus baru yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani, Kota Mandiri, Tanjung Bunga, Makassar. Di tahun 2009, penandatangan MOU program Diploma 4 bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali untuk membuka program studi administrasi perhotelan, manajemen kepariwisataan, dan manajemen bisnis perjalanan wisata. Kemudian di tahun 2010, dosen Akademi Pariwisata Makassar memperoleh sertifikat pendidik perguruan tinggi. Pada tahun yang sama, menerima mahasiswa program studi administrasi perhotelan, manajemen kepariwisataan, dan manajemen bisnis perjalanan wisata. Penambahan sarana dan prasarana pendidikan berupa lab IT, asrama putra dan putri, kantin dan lab MDK, penandatangan MOU dengan Institute of Natural Resource Science, Attitude University of Applied Science, Wadenswil, Switzerland. Perubahan nama jurusan manajemen perhotelan menjadi jurusan Hospitality dan jurusan manajemen perjalanan menjadi jurusan Perjalanan. Nama program studi usaha perjalanan wisata berubah menjadi manajemen jasa perjalanan wisata. Kemudian teman-teman, di tahun 2011 Akpar Makassar memperoleh sertifikat dari United Kingdom Accreditation Service melalui Global Certification. Lalu di tahun 2012, Akpar Makassar mengembangkan kerjasama dengan STP Nusa Dua Bali dengan membuka program studi manajemen konvensi dan perhelatan atau dikenal dengan istilah MICE and Event Management. Lalu di tahun 2013, Akpar Makassar memperoleh reakreditasi oleh BAN PT melalui surat keputusan nomor bla 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 dan memperoleh akreditasi Tourism Education Quality dari Themis Foundation UNYTO. Pada tahun yang sama, LSP Pariwisata Makassar memperoleh reakreditasi dari BNSP. Kemudian di tahun 2013, Akpar Makassar mengembangkan kerjasama dengan Swiss Contact dalam pengembangan kurikulum Destination Management, pelatihan tenaga pengajar, dosen tamu, serta pertukaran pengajar dan mahasiswa. Dan di tahun 2014, Akpar Makassar melalui kerjasama dengan JICA Jepang mendatangkan instruktur khusus dalam hal pelatihan dan pengembangan bahasa dan kuliner Jepang. Di tahun 2015, Akpar Makassar menjalin kerjasama dengan Korea Selatan melalui Korea Junior Expert dalam hal pelatihan dan pengembangan bahasa Korea bagi mahasiswa dan pengajar Akpar Makassar. Dan di tahun 2016, Akpar Makassar meningkat statusnya menjadi Politeknik dan berubah nama menjadi Politeknik Pariwisata Makassar. Dan dengan membuka program studi manajemen divisi kamar, manajemen tata hidangan, manajemen tata boga, manajemen bisnis jasa perjalanan wisata, dan manajemen bisnis konvensi dan perhelatan. Lalu di tahun 2018, Politeknik Pariwisata Makassar membuka program Diploma 4, program studi usaha perjalanan wisata. Kemudian di tahun 2019, Politeknik Pariwisata Makassar kembali membuka 2 program Diploma 4, program studi destinasi pariwisata dan pengelolaan perhotelan. Lalu Politeknik Pariwisata Makassar juga menerima reakreditasi 4 program studi, yaitu manajemen bisnis jasa perjalanan, manajemen tata hidangan, manajemen bisnis konvensi dan perhelatan, dan manajemen divisi kamar dengan terakreditasi A semua. Lalu di tahun 2020, Politeknik Pariwisata Makassar kembali menerima reakreditasi TEDQUAL, penghargaan wilayah bebas korupsi, jurnal terakreditasi, dan pendirian sentra hak kekayaan intelektual. Dan di tahun 2021 kemarin, Politeknik Pariwisata Makassar menerima reakreditasi program studi manajemen tata boga. Wah, pokoknya semuanya perkembangannya dari tahun ke tahun itu selalu ada, dan yang pastinya keren untuk mendukung visi dan misi dari Poltekpar itu sendiri, teman-teman, yakni untuk menjadi perguruan tinggi kepariwisataan unggulan yang berbasis pada kepribadian Indonesia menuju daya saing internasional pada 2024. Untuk mewujudkan visi itu, misi dari Poltekpar sendiri yakni menghasilkan SDM kepariwisataan unggulan yang tetap berkepribadian Indonesia,
mengembangkan penelitian terapan kepariwisataan yang berbasis pada pengetahuan budaya dan lingkungan lokal, serta mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui inovasi teknologi tepat guna, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan. Guna menghasilkan mahasiswa yang kompeten, tersedia sarana dan prasarana laboratorium praktek bertaraf internasional berupa ruang simulasi biro perjalanan atau travel simulation, lalu ada sistem tiketing online berbasis teknologi Abacus, kemudian ada front office dan housekeeping simulation, sistem operasional hotel berbasis teknologi Micros Fidelio, laboratorium praktek laundry dan dry cleaning, kemudian ada dapur Nusantara dan Continental, berikut restoran dan bar praktik, serta laboratorium bahasa dan self-study room, serta poliklinik. Untuk menunjang kegiatan co-kurikuler, mahasiswa tersedia fasilitas alat musik atau band, lapangan bulu tangkis, basket, bola voli, sepak takraw, sepak bola, dan futsal, serta sarana ibadah yaitu masjid. Sebagai kampus dengan konsep totalitas, tersedia pula asrama mahasiswa putra dan putri berkapasitas masing-masing 200 kamar, dan untuk memudahkan akses internet juga dilengkapi dengan fasilitas hotspot. Wah, pokoknya lengkap banget deh teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen banget kuliah di jurusan pariwisata maupun perhotelan, bisa banget nih kuliah di Politeknik Pariwisata Makassar. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di Kampus Tour episode selanjutnya. Bye!